Ayah, bunda pernah tidak terfikir bahwa dari setetes ASI yang diberikan oleh bunda dan dukungan kecil yang diberikan oleh ayah itu bisa menentukan masa depan buah hati ayah bunda selamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda semuanya, saya Rizka Nur Eni Taufik. Saya merupakan seorang mahasiswi dari jurusan Farmasi Kesehatan yang pada hari ini saya ingin membahas suatu hal penting nih tentang ASI, tentang masa krusial 1000 hari pertama kehidupan, dan tentu saja tentang peran ayah yang seringkali terlupakan dalam proses menyusui. Apa sih yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK? 1000 HPK ini adalah periode emas di mana sejak anak dalam kandungan atau sejak hari pertama kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, pada masa inilah fondasi kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup jangka panjang anak itu sedang dibentuk. Nah, peran gizi pada masa ini juga bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Salah satu kunci sukses pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ini adalah dengan pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai usia 6 bulan, kemudian dilanjutkan sambil memberikan MPASI bergizi hingga anak berusia 2 tahun. Kenapa sih harus ASI? Emang ASI ada apanya? Nah, ASI itu bukan sekadar susu ayah bunda, tapi ASI merupakan cairan kehidupan yang terus menyesuaikan kebutuhan bayi itu sendiri. Setiap tetes ASI itu mengandung ribuan komponen penting, yang diantaranya terdapat kolostrum. Kolostrum merupakan cairan awal yang penuh antibodi dan dijadikan sebagai imun booster alami. Kemudian ada asam lemak esensial seperti DHA dan AA yang penting untuk perkembangan otak, meningkatkan IQ, meningkatkan penglihatan bayi, dan sistem saraf. Kemudian ada antibodi seperti laktoferin dan imunoglobulin melindungi dari infeksi saluran cerna dan pernafasan, seperti dari penyakit diare, ISPA, dan pneumonia. Kemudian ada enzim dan hormon pertumbuhan yang dimana ini juga penting untuk membantu memelihara pencernaan, mematangkan usus bayi, dan tumbuh kembang optimal, yang dimana enzim ini juga tidak dapat ditiru oleh susu formula. Kemudian ada prebiotik alami yang dimana prebiotik ini menjaga keseimbangan mikrobiota usus, menurunkan risiko alergi, dan mencegah terjadinya obesitas di kemudian hari. Kemudian ada juga sel punca atau stem cell yang dimana sel ini itu membantu regenerasi dan penyembuhan organ bayi itu sendiri. Nah, selain dari itu, bahkan ASI itu dapat berubah komposisinya tergantung dari kebutuhan dan kondisi bayi itu sendiri. Misalnya, saat bayi demam, ASI berubah menjadi lebih kaya antibodi. Atau saat malam hari, ASI akan lebih banyak mengandung melatonin yang membantu bayi tidur lebih nyenyak. Nah, secara garis besarnya, ASI atau air susu ibu ini bukan hanya sekedar nutrisi. Ia adalah perlindungan pertama yang diberikan oleh ibu kepada bayinya. Kemudian, ASI mengandung antibodi, enzim, dan hormon alami yang melindungi bayi dari infeksi dan memperkuat kekebalan tubuh. Bayi yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan itu lebih jarang sakit, lebih baik tumbuh kembangnya, dan cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi. Terus apa sih manfaat ASI untuk bayi? Yang pertama, membuat anak lebih cerdas dan lebih aktif. Yang kedua, resiko terkena stunting itu lebih rendah. Yang ketiga, menjadikan imunitas lebih kuat, artinya anak lebih jarang sakit. Yang keempat, terhindar dari risiko obesitas dan penyakit kronis seperti diabetes dan asma di masa depan. Selain itu, ASI juga bermanfaat nih untuk bundanya. Yang pertama, mengurangi pendarahan pasca melahirkan. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan secara alami. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium. Yang keempat, membangun ikatan emosional antara anak dan ibu. Namun, memberikan ASI eksklusif itu tidak selalu mudah ya ayah bunda, karena banyak sekali bunda di luar sana yang mengalami tantangan fisik dan emosional, mulai dari nyeri, produksi ASI yang turun, stres, hingga kurangnya dukungan lingkungan. Berapa banyak sih bayi di Indonesia itu mendapatkan ASI eksklusif? Nah,
Menurut data terbaru dari Kemenkes RI tahun 2023, cakupan ASI eksklusif di Indonesia itu baru mencapai 63,4%. Kemudian, laporan dari WHO dan UNICEF pada tahun 2024 menyebutkan bahwa cakupan ASI eksklusif di Indonesia itu baru mencapai 55,5%. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 itu menyebutkan bahwa cakupan ASI di Indonesia itu telah mencapai 74,7%. Artinya masih ada ketidaksesuaian data dan masih ada PR besar untuk memastikan bahwa setiap bayi mendapatkan haknya. Padahal target ideal dari WHO dan Kemenkes adalah minimal 70-80%, bahkan hingga 90% cakupan nasional. Artinya, kita masih punya PR besar dan salah satu kunci keberhasilan adalah dukungan dari lingkungan termasuk dari ayah. Nah, banyak sekali yang masih mengira bahwa menyusui itu hanya tugas ibu. Padahal, keberhasilan ASI eksklusif seringkali berpijak pada dukungan emosional, fisik, dan psikologis dari ayah. Jadi, ingat ya ayah, menyusui bukan hanya tugas seorang ibu. Ayah bukan hanya penonton di sana. Justru, keberhasilan menyusui seringkali ditentukan oleh seberapa besar dukungan ayah di rumah. Dan disinilah peran ayah menjadi sangat krusial. Nah, dukungan ayah sendiri itu bisa berupa menyiapkan makanan sehat, membantu pekerjaan rumah, menenangkan bayi saat rewel tengah malam, memberikan semangat dan validasi emosional, ikut belajar tentang ASI tubuh kembang anak, mendampingi ke posyandu dan konsultasi laktasi. Nah, yang paling penting adalah ayah itu melindungi, bukan menghakimi. Bahkan, penelitian WHO dan IDAI menyebutkan bahwa dukungan dari suami merupakan faktor keberhasilan ASI eksklusif. Ibu yang didampingi secara emosional oleh suami itu lebih mungkin menyusui lebih lama dan lebih percaya diri. So, ayah, you are not just a supporter, you are a game changer. Menyusui adalah perjalanan yang tidak mudah, tapi jika ayah dan bunda melangkah bersama, hasilnya bukan hanya anak sehat, tapi generasi masa depan yang kuat, cerdas, dan mandiri. Bunda, mungkin tidak ada penghargaan, tidak ada piagam, tidak ada tepuk tangan saat bunda memilih untuk menyusui. Tapi satu hal yang pasti, anak akan tumbuh lebih kuat, sehat, dan cerdas berkat pilihan dan perjuangan hari ini. Mari kita mulai dari rumah, dari pelukan pertama, dari tetes ASI pertama, dan dari peran ayah yang tidak kalah pentingnya dari bunda. Saya Rizka, saya belum menjadi seorang ibu, tapi saya percaya generasi kuat lahir dari ayah dan ibu yang memilih untuk peduli. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!